Assalamualaikum Kalau nggak di kamar main. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari di bulan Ramadan ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, bertatap muka walaupun jaraknya jauh. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam ruangan Zoom ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, teman-teman semuanya, saya hari ini diminta untuk diskusi dengan teman-teman semuanya tentang bagaimana caranya memperbesar, memperbanyak tim penjualan. Oke. Sebelumnya saya minta dibantu untuk dijadikan co-host. Sudah, Coach? Sudah. Ya. Baik, yang kedua, saya mau tanya terlebih dahulu, ini semua agen berarti ya? Ada agen, ada stokis, Coach. Ada agen, ada stokis. Ya. Berarti sistemnya di atas, sistemnya di bawah, yang paling atas apa namanya? Stokis, Coach. Stokis. Di bawah stokis? Ada agen, di bawah agen ada reseller. Ada reseller, baik. Berarti ini yang dimaksud dengan memperbanyak tim penjualan itu adalah memperbanyak? Untuk saya pribadi memperbanyak stokis. Untuk teman-teman lain memperbanyak agen dan reseller mungkin, Coach. Oh, oke, baik, baik. Baik, teman-teman semuanya, saya buatkan sebuah slide yang nanti mudah-mudahan bisa membantu kita hari ini. Saya coba cari terlebih dahulu. Bisa kelihatan di depan ini ada slide yang muncul. Coach. Kelihatan, Coach. Oh, bisa dilihat ya. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu semuanya. Ini slide yang mungkin nanti bisa membantu kita untuk berdiskusi tentang bagaimana caranya kita membangun reseller. Jadi targetnya pengen punya berapa jaringan atau berapa agen atau berapa reseller ini? 1.000. 1.000 itu orang semua ya? Coach. Baik, tidak ada masalah kita mau punya 1.000, mau punya 2.000, mau punya 3.000, atau mau punya berapapun itu tidak masalah. Pekerjaan saya salah satunya adalah membangun tim distributor jaringan agen sampai reseller. Saya juga dalam beberapa waktu dekat ini, baru dalam waktu 1 tahun terakhir, juga sedang membangun sebuah bisnis baru dengan menggunakan sistem jaringan distributor, agen, dan reseller. Sekarang ada sekitar 700 orang yang ikut berjuang. Satu orang rata-rata per hari, satu orang rata-rata per bulan itu 7.500.000 atau 7 jutaan lah gitu, omset atau penjualannya. Nah, jadi kalau ada 700 orang kan ya lumayan, berarti kalau 7 juta dikali 700 orang ya segitulah ya kira-kira. Nah, nanti omset kita bisa tambah banyak lagi, omset penjualan kita bisa bertambah lagi kalau kita bertambah jaringannya, bertambah agennya, bertambah resellernya. Nah, saya setiap hari membangun reseller. Tadi malam saya pulang sampai rumah jam 10 malam dari Jogja, dan juga dari Jogja, Sleman, dan Kulon Progo hari Sabtu kemarin, dalam rangka untuk mencari dan juga membangun para reseller. Jadi setiap hari membangun reseller. Nah, bagaimana cara membangun reseller? Oke, ini ada chat masuk.
Oke. Bagaimana cara membangun reseller? Wah. Nah, poin-poin yang akan kita diskusikan di antaranya di slide ini, kenapa harus punya reseller? Kenapa kita punya reseller? Reseller adalah salah satu model dalam membangun funneling atau membangun channel marketing. Selain kita menjual pakai reseller, ada juga orang lain yang tidak pakai reseller. Jualannya, channelnya adalah misalnya pakai FB Ads, atau pakai Google Ads, atau pakai cabang, atau pakai franchise, atau pakai kemitraan, atau funnelnya pakai global misalnya. Jadi ada banyak metode untuk membangun funneling atau untuk membangun channel. Jadi ada banyak sekali, bisa ekstrim kalau kita gunakan semuanya ya banyak sekali. Nah, salah satu yang biasanya digunakan itu adalah, suara saya nggak kedengeran? Suara saya? Coach. Kalau sama saya jelas, Coach. Jelas, Jelas, Coach. Coach. Ini Bu Widya Jakarta. Jelas, Coach. Oh iya, Bu Widya mungkin di laptopnya atau di HP-nya mungkin yang ada tanda apa namanya? Iya. Ya, mungkin coba dipencet dulu biar suaranya bisa terdengar. Oke, saya lanjutkan. Jadi metode untuk jualan itu ada banyak, salah satunya adalah reseller. Dan reseller ini kenapa kita harus punya reseller? Nah, nanti kita akan bahas di poin selanjutnya. Bagaimana cara mendapatkan 100 orang reseller pertama, itu juga akan kita bahas. Bagaimana strategi untuk merekrut reseller, strategi dan tahapan-tahapannya apa saja, itu kita bahas. Terus kalau kita bekerja sama, kita punya reseller, apakah sebaiknya ada akad, ada perjanjian, ada kontraknya, isi kontraknya apa saja, lalu produk knowledge ketika kita berjualan, sebaiknya produk knowledge-nya kita buat apa tidak buat, isinya produk knowledge apa saja, lalu bagaimana kita membina reseller. Oke, ini poin ini mudah-mudahan nanti bisa mengantarkan kita nanti sampai siang. Oke. Oh, ada kategori-kategori reseller juga. Yang pertama, kenapa sih kita memilih metode reseller? Kenapa kita nggak memilih metode memperbanyak jaringan dengan cara misalnya buka cabang? Misalnya Bu Titin ada cabang Bandung, ada cabang mana lagi, Bu Titin buka sendiri lagi pakai uang sendiri di Jakarta, cabang Jakarta Utara, cabang Jakarta Selatan. Atau kenapa nggak pakai sistem franchise, misalnya seperti Indomaret? Kenapa nggak pakai sistem kemitraan, misalnya seperti apa namanya, misalnya ada soto sedap atau soto segar? Kenapa menggunakan reseller? Nah, alasan-alasan kenapa kita menggunakan reseller itu salah satunya adalah yang pertama, reseller itu kita menggunakannya sebagai salah satu kanal atau channel penyumbang omset. Sehingga channel itu saluran, sehingga semakin banyak kita punya saluran, semakin banyak juga kita punya kemungkinan mendapatkan omset. Yang kedua, dengan punya reseller, branding dari sebuah produk itu akan semakin dikenal karena yang membranding, yang mengiklankan tidak hanya pemilik brand, tapi juga akan dibantu oleh banyak orang. Ketika brandnya terkenal, brandnya dikenal oleh banyak orang, maka tentu saja orang akan lebih banyak yang membeli. Yang ketiga, dengan metode reseller, ini bisa memotong biaya marketing. Kalau kita misalnya pakai FB Ads, misalnya FB Ads itu biaya marketingnya ya cukup lumayan tinggi. Bisa 30%, 40% dari harga produk. Jadi ini dengan reseller kita tidak perlu mengeluarkan biaya, tapi memang kita harus mengeluarkan tenaga untuk pembinaan. Kalau kita pakai iklan di TV misalnya, iklan di TV ini sangat mahal sekali, bisa ratusan juta kita bayar. Misalnya kita iklan pada saat tayangan sahur misalnya, yang biasanya pagi-pagi sebelum sahur itu ya, itu berbayarnya ratusan juta. Atau misalnya kita beriklan di sinetron-sinetron yang sekarang banyak ya sinetronnya sambil jualan, jadi pemain-pemainnya sambil jualan. Atau misalnya di Ikatan Cinta misalnya, itu ratusan juta bisa kita bayar. Sedangkan menggunakan reseller itu murah. Yang keempat,
yang paling saya suka dari alasan kenapa kita menggunakan sistem reseller itu adalah bisa membantu lebih banyak orang. Tadi pagi saya bikin status di Facebook. Bagi teman-teman yang belum berteman dengan saya di Facebook, boleh nanti mendapatkan tips-tips bisnis. Facebook saya Fitra Jaya Saleh Hanusa, atau Instagram saya @fitra.saleh. Jadi membantu lebih banyak orang. Tadi pagi saya menuliskan di status itu tentang ubah fokus kita dari sekedar jualan kepada membantu banyak orang. Karena pada hakikatnya bisnis itu adalah membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Bisnis itu adalah membantu orang lain. Dan ubah niat kita bahwa kita pengen bantu orang lain. Karena kalau kita sudah niat bantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membantu urusan-urusan kita. Nah, membantu orang lain salah satunya adalah dengan kita menggunakan sistem reseller. Dengan sistem reseller kita akhirnya bisa membuat orang lain orang lain jadi bisa terbantu kehidupannya, ekonominya. Dan yang terakhir, kenapa menggunakan sistem reseller adalah melahirkan komunitas. Nah, seperti teman-teman yang ada dalam Zoom ini, akhirnya jadi saling kenal. Akhirnya ada yang tahu di sana ada rumahnya, di sini ada si ibu ini, di situ. Sehingga nanti ketika misalnya satu ketika jalan-jalan ke kota lain, bisa saling ketemu, bisa silaturahim. Nah, itulah tujuan dari kenapa kita membangun sistem reseller. Melahirkan komunitas. Itu bagian yang terakhir. Jadi saya senang sekali menggunakan sistem reseller, memberdayakan orang, ya, membuat orang yang nggak punya penghasilan, kita ajarin sampai bisa. Senang sekali, sehingga kenal dengan banyak orang. Saya juga kenal dengan banyak orang karena punya banyak reseller. Poin yang kedua, bagaimana kita mendapatkan 100 reseller pertama. Oke. Nah, untuk mendapatkan 100 reseller pertama, tentu saja yang pertama, kita harus memahami dengan detail, ya, syarat untuk mendapatkan 100 reseller yang pertama, ada 3 poin yang saya tuliskan. Yang pertama, kita harus mengenal dengan detail, ya. Mana sih poin 1? Kita harus mengenal dengan detail kekuatan dari produk yang kita jual. Nah, kalau dalam konteks kita sekarang di sini bumbu-bumbu dapur dari Tin's Kitchen, maka kita perlu memahami 3 hal. Yang pertama, kita pahami tentang keunggulan dan kekuatan dari produk yang kita jual. Semua orang yang berjualan dan tidak mampu untuk menjelaskan dengan detail apa yang dia jual, maka dia akan dianggap tidak kredibel di hadapan konsumen. Dan tidak kredibel itu membuat konsumen tidak berbelanja atau tidak membeli. Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, produk yang kita jual, kekuatannya, keunggulannya, kandungannya, khasiatnya, apa yang terkandung di dalamnya, apa yang membedakan dengan produk-produk lain, maka kemudian kita akan dianggap kredibel, kita dianggap pantas, kita dianggap menjual sesuatu yang yang bagus, akhirnya orang akan membeli. Orang akan bergabung. Maka untuk mengajak orang menjadi reseller, syarat yang pertama adalah kita harus mengetahui dengan detail, dengan sangat-sangat rinci apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan. Gitu. Apa yang kita tawarkan kepada orang. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan reseller, kita harus tahu dulu siapa calon orang yang tepat untuk kita ajak. Jadi yang pertama adalah kekuatan dari penawaran yang kita akan tawarkan, produk dan sistemnya. Yang kedua, kita perlu mengenal siapa sih orang yang paling potensial untuk kita ajak. Apakah dia mahasiswi, apakah dia ibu rumah tangga. Kalau dia ibu rumah tangga yang seperti apa? Apakah dia pegawai atau dia karyawan? Berapa usianya? Dia tinggalnya di mana? Dia punya keinginannya apa? Nah, kita perlu mengetahui dengan detail orang yang pas potensial untuk menjadikan sebagai reseller, sebagai agen kita. Nah, misalnya orang-orang yang biasanya pengen jadi reseller itu, satu, karena mereka mungkin masih jadi karyawan, pengen dapat penghasilan, tapi waktunya terbatas, sehingga mereka tidak bisa full untuk berbisnis. Sehingga mereka mau yang side job, atau mereka mau yang pekerjaan sampingan, sehingga mereka bisa untuk kita ajak jadi reseller atau jadi agen. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang belum punya relasi, belum punya jaringan. Mereka nggak tahu caranya, nah bisa kita ajak. Yang ketiga, orang-orang yang selalu
bisnis sudah punya tapi selalu gagal atau tidak bertumbuh, sehingga mereka butuh ada yang mementorin, butuh ada yang ngasih tahu, butuh ada yang ngajarin. Nah, ini juga orang yang cocok. Atau yang keempat, misalnya mereka belum punya produk yang terpercaya, brand yang bagus untuk dijual. Atau yang kelima, gaji mereka kecil, sehingga mereka membutuhkan tambahan penghasilan, sehingga mereka membutuhkan tambahan pendapatan. Atau yang keenam, mereka nggak tahu cara jualan dan mau dibantu, mau diajarin, mau dimentorin, mau dikasih tahu caranya. Nah, atau yang ketujuh, kebutuhan keluarganya besar, penghasilan tidak cukup. Mungkin suaminya bekerja tapi mungkin penghasilannya pas-pasan, sehingga mereka merasa mereka harus turun tangan ya, dari tulang rusuk harus berganti peran dulu jadi tulang punggung juga gitu. Nah, ada jadi orang-orang yang mereka itu punya alasan-alasan ini, kemudian mereka mau jadi reseller. Nah, coba kita lihat teman-teman semuanya yang ada di dalam ruangan Zoom ini, kenapa jadi agen atau kenapa jadi stokis? Mungkin ada di antara di sini adalah alasannya. Mungkin ada di antara yang dalam ruangan Zoom ini mungkin yang jadi karyawan dan pengen ada tambahan aktivitas gitu. Ya. Atau yang kedua mungkin ada yang pengen bantu-bantu ekonomi keluarga. Atau mungkin ada yang waktunya banyak luang gitu, kebanyakan nonton sinetron di rumah nggak tahu mau ngapain, ya udahlah sibuk-sibuk cari kesibukan positif misalnya gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin ada yang sudah pernah jualan tapi selalu gagal dan di sini ternyata diajarin. Atau mungkin yang keempat di sini mungkin ada yang alasannya bergabung Teens Kitchen karena sebelumnya nggak punya produk yang bisa dipercaya, produk yang belum bagus gitu, sehingga di sini mendapatkan produk yang sesuai dengan dirinya. Nah, itu alasan, maka kita perlu melihat siapa orang-orang yang jadi calon. Nah, semakin kita mengenal orang-orang yang berpotensi untuk menjadi calon, maka semakin closing kita semakin tinggi. Jadi yang pertama, kenali secara detail sistem dan juga produk yang kita tawarkan. Yang kedua, kenali orang yang pas, siapa yang harus kita tawarkan. Nah, terus yang ketiga adalah kita harus tahu apa kondisi atau apa yang kita janjikan. Apa yang kita janjikan kepada orang yang kita ajak. Nah, jadi apa yang kita janjikan. Nah, yang kita janjikan, jadi ketika kita menawarkan kepada orang itu untuk jadi reseller, kita tidak hanya menawarkan bahwa ini produk bagus, tidak. Tapi kita bisa menawarkan, kita bisa mengatakan, dengan jadi reseller, ya kondisinya nanti bisa usaha tanpa harus bikin produk, nggak perlu capek-capek gitu. Produknya sudah ada, tinggal bikin uangnya. Nah, jadi kan ada bagian produksi, ada bagian jualan. Kita nggak usah sibuk-sibuk produksi gitu. Ini sudah ada barangnya, sudah bagus. Tinggal sibuknya jualan, sibuknya membuat uang. Nah nanti, atau yang kedua, nanti kalau sudah ikut bisa usaha tanpa harus nyetok barang banyak-banyak, misalnya gitu. Atau yang ketiga, nanti kalau ikut jualan, komisinya penjualannya besar. Nah kita perlu menyampaikan ini kepada, dan kita perlu tahu dulu apa sih yang nanti terjadi kalau mereka sudah jadi reseller. Terus ada lagi misalnya yang keempat, nanti kalau ikut bergabung ada sistem pembinaan sampai bisa jualan. Atau yang kelima, produk-produknya mudah dijual. Atau yang keenam, ini nanti bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa nambah relasi. Yang ketujuh, bisa kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Dan yang kedelapan, bisa kerja di mana saja tanpa harus ngantor. Jadi 3 faktor yang membuat kita mudah dalam merekrut. 1, kenali produk secara mendetail dan secara mendalam. Yang kedua, kenali calon dari orang yang kita akan ajak. Yang keempat, tahu apa ajakannya. Ajakannya itu apa. Jadi kalau kita ngajak orang tuh ini diantaranya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat kondisi orang itu kenapa orang jadi ingin join reseller nih? Orang ingin join reseller tuh karena banyak faktor ya. 1, orang ada yang pengen belajar bisnis. 2, pengen mendapatkan penghasilan lebih. 3, butuh biaya untuk keluarga tambahan. 4, pengen punya waktu lebih luang. Yang kelima, berharap dapat harga diskon gitu, biar dipakai sendiri. Jadi pengen jadi reseller bukan untuk jualan. Yang keenam, pengen join komunitas yang positif. Nah ini alasan-alasan kenapa orang itu bergabung jadi reseller kita. Yang ketujuh, orang baru pertama kali mulai bisnis. Nah kita perlu melihat seseorang itu atau satu orang yang mau kita ajak jadi reseller agen itu dia alasannya apa. Nah kalau dia punya alasan paling utamanya adalah ingin awal mulai bisnis, maka kita menawarkan dia
nanti akan dibimbing, akan dikasih tahu, akan diajarin, dikasih tahu panduan-panduannya. Atau ingin punya bisnis sendiri, pengen orang jadi reseller, pengen merubah mindset, pengen melunasin hutang, pengen punya tabungan biar umroh, pengen hijrah aja, misalnya pengen punya komunitas positif, pengen bantu suami cari tambahan, pengen sekedar ingin tahu sistemnya. Ada juga yang jadi reseller hanya pengen mata-mata, pengen jadi tahu apa sih yang dan yang ke-17 pengen dapat relasi. Nah, poin-poin ini perlu kita sampaikan ketika apakah Anda ingin belajar bisnis, apakah Anda pengen dapat relasi, apakah Anda ingin hijrah, apakah ingin dapat tabungan bisa umroh. Ini perlu kita tuliskan pada penawaran. Sehingga orang mulai berpikir, iya kayaknya aku pengen bisa punya komunitas, pengen punya waktu lebih, pengen belajar ilmu bisnis, pengen jadi pengusaha, aku baru mau mulai belajar, kayaknya ini cocok buat aku. Nah, begitu. Jadi ini alasan-alasannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini adalah kenapa atau apa yang harus kita pahami ketika kita mengajak orang untuk menjadi reseller. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan reseller? Mendapatkan reseller itu sederhana, caranya sederhana, gampang. Yang susah itu konsistensinya. Ini saya kasih gambaran ya. Jadi yang pertama ada namanya prospek. Kalau kita memprospek 5.000 orang, ya tidak semuanya akan closing. Mungkin hanya 10%. Maka kita punya 100 orang reseller. 100 orang reseller. Jadi kita anggap saja, ya kalau kita menawarkan kepada 10 orang, ya kira-kira ya yang akan closing saat itu juga adalah 1 orang. 10%-nya. Maka kalau kita menawarkan 5.000, maka kita punya 500. Atau kalau kita hanya menawarkan kepada 1.000, maka yang 10% itu yang jadi adalah 100%. Maka kalau kita ditanya, bagaimana caranya punya 100 reseller? Caranya sederhana, prospek aja 1.000 orang. Nah, berapa lama kita bisa memprospek 1.000 orang? Kalau dalam 1 bulan kita bisa mengumpulkan 1.000 orang langsung kita prospek, maka di bulan itu juga kita akan punya 100 orang. Tapi kalau kita memprospek mengajak orang 1 bulan hanya 2 orang yang kita ajak, ya belum tentu kita punya ada tambahan reseller. Belum tentu. Jadi pertanyaannya adalah kalau mau punya reseller 100, siap enggak untuk memprospek menawarkan kepada 1.000 orang. Nah, berapa lama kita butuh 1.000 orang itu? Tergantung jaringan, relasi, koneksi kita masing-masing. Kalau kita punya koneksinya 1.000, maka 100 itu ya hanya dalam waktu 1 bulan atau bahkan 1 minggu sudah dapat. Jadi kecepatan itu mendapatkan 100 tergantung dari kecepatan atau jumlah banyak orang yang kita prospek. Jadi kalau kita memprospek 1.000 orang, maka kita bisa dapat 100. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan 1.000 orang. Berarti pertanyaannya itu bukan di bagaimana kita bisa memiliki 100 reseller, bukan. Tapi pertanyaannya mundur dulu ke belakang, pertanyaannya bagaimana bisa punya prospek 1.000 orang. Nah, mudah-mudahan poin ini, teman-teman kalau ada yang saya jelaskan terus poinnya atau slide-nya tidak dipahami, boleh langsung bertanya ya, tidak perlu nunggu nanti kehilangan momennya ya. Jadi ada kata-kata saya yang tidak difahami atau pernyataan saya yang tidak difahami, boleh langsung bertanya. It's okay, nggak apa-apa. Nanti saya langsung menjawab. Oke, jadi pertanyaannya, untuk mendapatkan 100 reseller, itu bisa nggak kita memprospek 1.000 orang? Nah, dalam berapa lama kita ketemu dengan 1.000 orang itu? Tentu saja kalau kita hanya 1 hari nawarin ke 1 orang, berarti 1 bulan cuma 30 orang. Berarti kalau cuma 30 orang, berarti cuma ada tambahan reseller yang paling 2 gitu, atau 1 atau 3 gitu. Karena cuma 30 orang, 10% ya cuma 10% cuma 3 orang. Gitu. Jadi sederhana ya, matematika banget gitu. Matematika banget. Jadi kalau kita mau punya 100 orang, ya 1.000 orang lah gitu kira-kira. Nah, coba kita evaluasi ke diri kita masing-masing. Kita seriusnya dalam 1 bulan ketemu 1.000 orang. Gitu. Kalau di tempat saya, itu semua agen, gitu ibaratnya agen atau stokis itu wajib ketemu 100 orang setiap bulan. Wajib memprospek orang 100 setiap bulan. Harus ketemu. Baik mereka bikin acara, maupun ketemu orang di jalan, ketemu orang di... Maka ketemu. Dan kita harus isi itu, dari ada form itu harus diisi.
ketemu 100 orang itu nama-namanya siapa saja diisi. 100 orang ketemu di bus, ketemu di kereta, ketemu di jalan, ketemu di arisan, ketemu di mana, itu semua dituliskan namanya yang di prospek. 100 orang, dan 100 orang itu biasanya yang jadi ya 10-an. Ya, ini ada pertanyaan dari Mak Fia. Pertanyaannya tentang slide yang nanti sedang saya bahas. Nanti karena pertanyaannya ini nanti ada di slide berikutnya. Biar tidak urutannya biar tetap terjaga. Pertanyaannya tadi saya bilang kalau ada slide yang saya jelaskan tidak dipahami, misalnya ini angkanya dari mana gitu ya, tentang slide-nya ya. Nanti karena kalau bertanya tentang di luar slide nanti jadi tidak urut penjelasannya. Begitu. Jadi saya lanjutkan. Angka persentase closing bisa dinaikkan dengan performa CS yang bagus. Nah, bagaimana formula membangun tim reseller? Jadi kalau tadi 1000 tuh, 1000. Kalau di tempat saya tadi saya bilang semua member atau semua mitra saya tuh wajib ketemu 100 orang baru. Ya, 100 orang prospek setiap bulan. Wajib, mah, wajib. Jadi harus disetorkan datanya. Harus diperiksa setiap orang. 100 orang yang dia ketemu, lalu dia harus follow up. Dari 100 itu targetnya 10 setiap bulan. Tambahan reseller. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini formulanya begini. Yang pertama ada namanya leads. Leads itu calon reseller atau calon agen, ya. Calon agen. Ini 1000 nih yang tadi, 1000 leads. Jadi kita harus punya 1000 leads. Lalu kemudian kita konsistensi menawarkan kepada mereka. Ya, 1000 ini bisa orang per orang, kita ketemu orang dimanapun, kita ketemu orang di jalan, ketemu orang atau kita ke pengajian, atau kita di PKK, atau kita WA orang, intinya misalnya 1000 misalnya ya, leads. Ya. Nah, kita konsistensi rekrut, kita ajak mereka. Nah, nanti kalau kita sudah ajak, ya, kalau mereka sudah jadi sudah jadi reseller, sudah jadi agen, kita equip itu artinya kita perlengkapi mereka, kita persenjatai mereka, kita edukasi mereka, kita ajarin mereka, kita kasih pengetahuan tentang produk, kita kasih pengetahuan tentang jualan, itu namanya equip. Nah, ini pembinaan. Nanti equip ini kalau kita berhasil, maka mereka akan meningkatkan atau mendapatkan closing yang high, closing yang tinggi. Ya, closing yang tinggi. Jadi leads itu jumlah kunjungan, leads-nya direkrut, berarti kan ada banyak ya materi yang membangun tentang reseller itu, berarti poin-poin bagaimana cara membangun tim itu. Satu, ilmunya bagaimana mencari leads-nya, dari mana calon prospek. Yang kedua, bagaimana cara menawarkannya. Yang ketiga, kalau sudah ditawarkan, sudah bergabung, bagaimana cara pembinaannya. Nah, itu terus bagaimana cara membuat mereka senang. Jadi ini 4 langkah ini menjadi ilmunya sendiri-sendiri ya. Ilmunya masing-masing. Nah, dari mana kita mendapatkan calon prospek? Calon prospek banyak. Kita mau dapat misalnya 1 bulan 100 nih. Kita mau dapat 1 bulan 100 misalnya ya. Mau memprospek 1 bulan itu 100 orang. Dari mana 100 orang? Gampang. Ambil buku ya, ambil pulpen. Ambil buku, ambil pulpen, buka Facebook. List nama-nama yang ada di Facebook kita. Nama-nama mulai dari huruf A terlebih dahulu. Abdul, Ane, siapa lagi? Anita gitu ya, misalnya. Arit, nah itu ditulisin satu-satu. Nah, kalau sudah 100, ya udah. Ah, ini aja di prospek. Sederhana. Cara memprospek mah gampang, ya, tapi pelan-pelan ya, ini urut-urutannya. Atau yang kedua, grup Facebook. Jadi kita misalnya follow grup Facebook apa. Atau dari ini aja, WA, kita di WA coba dilihat. WA kita buka dari huruf A. Gampang banget. Jadi sebenarnya ini mudah, cuman kadang-kadang orang tuh persulit karena udah mikir hal-hal yang negatif lebih dulu gitu. Nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau orangnya nggak mau gimana? Nanti kalau orangnya nggak itu gimana? Nanti kalau orangnya nggak itu gimana?
sebenarnya sesuatu yang mudah, hidup tuh mudah, cari reseller tuh mudah, dibawa santai aja gitu. Cuman kadang-kadang mental block, kadang-kadang kita udah mikir hal-hal negatif, kadang-kadang kita udah mikir nanti ditolak. Ya kalau kita mikir nanti ditolak, ya beneran nanti kena tolak juga. Mikirnya jangan yang negatif-negatif. Semua orang tuh mikir kalau negatif-negatif, maka hidupnya nggak bakalan positif. Mikirnya harus positif. Kita mau nolong orang, tuh mikirnya positif. Kita pengen bantu orang, tuh mikirnya positif. Kita pengen ngajak orang kebaikan, tuh positif. Kita pengen menawarkan sesuatu yang baik kepada orang, tuh positif. Nanti kalau orang yang nggak mau gimana? Ya yang rugi orangnya sendiri lah. Orang yang nggak mau. Kan gitu. Jadi, kita nggak merasa rugi karena kita mikirnya positif, gitu. Jadi teman-teman semuanya banyak kok. Jadi sebenarnya sekarang itu kalau kita mau ngajak orang dari Facebook kita tuh ada banyak, dapat 100 lebih. Dari WA kita tuh ada banyak, ada calon-calon prospek yang bisa kita ajak. Ada dari Instagram kita, coba bayangkan, Instagram kita juga ada banyak nomor WA atau di WA group. WA group tuh maksudnya begini, teman-teman ada kan WA group, misalnya WA group, WA alumni SMA group, alumni SMP. Coba dilihat, ada nggak nama-nama orang di situ yang belum kita save dan mereka potensial? Ya, ada lah pasti. Bisa dapat satu grup itu bisa dapat 5 orang, 6 orang, 10 orang. Dan itu bisa kita tawarkan. Cuman kadang-kadang kita udah mikir yang negatif sekali lagi. Mental block kita sendiri yang memblok. Kita belum nawarin, tapi kita sudah membunuh ide-ide kita sendiri. Kadang-kadang saya pernah ya suatu ketika ada orang yang IG saya Fitra.Saleh. Ya. Nah, saya pernah tuh ada orang yang bilang sama saya begini, Coach saya tuh sering ngikutin itu Coach kalau live, saya sering ngikutin Coach itu kalau di Facebook atau di acara-acara saya pernah datang. Tapi saya tuh selalu menunggu kapan Coach ngajak saya ikut jualan. Kapan Coach ngajak saya ikut, ada namanya Pak Tarman ya, dia bilang kayak gitu, orang Jakarta Pusat. Dia bilang, saya tuh ketemu Coach sudah lama, kita ketemu dulu di Masjid Sudirman, di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta, Coach ngisi pengajian di masjid. Terus saya pengen sekali diajak, tapi Coach nggak pernah ngajak gitu, cuman kalau live, cuman ngomong-ngomong gitu aja, kasih ilmu, setelah itu enggak pernah ngajak, karena memang saya nggak pernah ngajak kalau di online. Terus saya nunggu-nunggu gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, Coach saya diajak dong gitu. Akhirnya saya ikut gitu. Nah, jadi akhirnya dia ikut. Jadi kadang-kadang ada orang yang mereka tuh butuh, tapi kitanya yang nggak membuka pintu gitu. Kitanya yang nggak memberikan caranya gimana untuk, nah gitu. Jadi teman-teman semuanya, kita sekarang itu nggak ada lagi masalah dari mana dapat orang yang akan kita prospek. Wih, dengan zaman online seperti ini kita bisa terhubung dengan ribuan orang setiap hari. Atau yang bawa nih Telegram misalnya. Telegram. Teman-teman punya Telegram nggak misalnya? Kalau mau cari orang yang untuk di prospek, punya Telegram nggak? Terus Telegramnya itu misalnya ada nggak follow akun channel Telegramnya siapa gitu yang ada ribuan orang, misalnya Magnet Rezeki itu mungkin sekarang ada 92.000 orang di dalam grup itu. Nah pertanyaannya, itu 92.000 orang bisa nggak 10 orang dijadikan di prospek jadi dapat 10 orang, itu masa dari 92.000 nggak ada 5 orang yang bisa kita jadikan reseller. Kita ngapain aja di dalam grup itu selama ini, misalnya gitu. Kita di dalam grupnya Kang Dewa misalnya ada puluhan ribu. Nah, kita ngapain aja di dalam, masuk cuman kita di prospek doang. Kenapa kita nggak memprospek? Ngapain aja kita di situ? Kita ini penjual, bukan pendengar, bukan hanya mendengar. Gunakan itu akun Telegram untuk jualan, itu untuk ngajak orang. Jadi teman-teman semuanya, sekarang itu udah nggak ada lagi alasan kita nggak punya orang untuk diprospek. Enggak, kita aja nggak memprospek, tapi sekarang udah banyak sekali orang untuk bisa diajak untuk jualan gitu. Bisa diajak untuk jualan. Oke, jadi masalah database, masalah calon prospek saya anggap selesai. Ada ribuan, ratusan orang yang bisa kita ajak, yang bisa kita tawarkan setiap hari. Terus
Nah, untuk mengajak, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu, untuk mengajak, kita harus bisa menjawab pertanyaan ini dulu. Satu, kenapa orang harus jadi reseller kita? Dua, kenapa harus percaya sama kita? Ketiga, kenapa harus join sekarang? Nah, ini kita harus jawab. Ini udah banyak yang nanya di sini. Siapa yang nanya? Bagaimana cara menawarkan? Makanya nyimak, ini saya lagi jelasin. Ini saya lagi jelasin. Jadi kalau menawarkan, ya, satu, kita harus tahu dulu, atau kita harus punya dulu alasan kenapa orang harus jadi reseller. Jadi yang tadi bertanya bagaimana cara menawarkan, nih saya tanya balik nih. Apa 3 alasan orang harus jadi reseller kita? Gitu. Punya nggak jawabannya? Jadi kalau ibu nawarin saya jadi reseller, saya nanya balik nih. Apa alasannya? Kenapa saya harus jadi reseller? Yang kedua, kenapa saya harus percaya sama Anda? Yang ketiga, kenapa saya harus join sekarang? Nah, cara merekrut, nih jawab dulu, kasih 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini dijawab, masing-masing 3 jawaban. Jadi kalau kita nggak punya jawabannya, maka kita nggak bisa menjawab. Itu jadi nggak tahu tuh jawabannya apa. Nah, kenapa orang lain harus jadi reseller? Contoh, misalnya, tuliskan apa kelebihan. Orang mau jadi reseller Anda, 1, kalau dia paham kelebihan Anda. 2, jadi apa kelebihan Anda? Kalau dia, kelebihan Anda apa saja dituliskan. Nah, harus menjual. 1, profitnya besar, contoh. 2, mudah dijual. 3, pembinaannya rutin. 4, produk-produknya inovatif. Coba sekarang. Jadi yang pertama tadi prospek. Punya prospek nggak? Calon prospek nggak? Yang kedua, ini jawab pertanyaan ini. Kenapa orang harus ikut jadi reseller Anda? Apa jawabannya? Nah, ini cara merekrut. Yang kedua, kenapa harus percaya? Gitu. Karena calon reseller itu akan join kalau dia percaya. Kalau dia percaya, kalau dia nggak percaya, ini memasak lebih praktis. Itu baru 1. 1 nggak cukup, minimal 3. Minimal 3. Terus kalau memasak lebih praktis, kenapa nggak beli yang lain gitu? Kenapa harus percayanya sama Anda? Kenapa nggak beli brand atau yang lain? Nah, merek yang lain. Harus ada jawabannya. Begitu. Terus kenapa harus percaya sama Anda? Karena produk kami lebih apa? Karena bisnis kami lebih apa? Karena kami lebih apa daripada yang lain. Kami sudah melakukan apa? Kami sudah apa? Jadi 3 itu ditulis. Jadi tadi kan pertanyaannya di situ bagaimana menawarkan yang efektif kepada orang. Nah, orang itu akan ikut kalau percaya sama kita daripada percaya sama orang lain, maka dia akan ikut. Yang kedua, kalau kita bagus produknya. Yang ketiga, kenapa orang harus join sekarang? Kenapa? Kenapa nggak besok-besok aja? Boleh nggak saya joinnya nanti? Kalau kita nggak bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka kita tidak akan bisa mengajak orang. Jadi di satu sisi kita sudah punya calon prospek nih, calon prospek diajak, dikasih nih jawaban tadi itu. Kenapa harus ikut sama kita? Kenapa harus jualan sama kita? Kapan sih? Beli kok. Kapan? Kenapa? Saya lanjutkan. Terus yang ketiga, tuliskan kenapa harus orang itu join sekarang. Ada nggak jawabannya? Kalau nggak punya jawabannya, maka kita nggak bisa ngajak orang join sekarang. Karena nanti orang mikir, aku pikir-pikir dulu deh, aku nanya suami dulu deh, aku nanya bapak dulu deh, aku nanya tetangga dulu deh, aku nanya leluhurku dulu deh. Akhirnya dia nggak join sekarang. Jadi kenapa? Alasan kenapa orang harus join sekarang. Jadi ini kalau kita mau belajar ya kita cari jawabannya, kita tuliskan di buku kita tuh. Jadi yang pertama kita punya calon nama-nama orang yang mau kita prospek tiap hari, 100 nama. Mau kita telepon, mau kita 100 nama tuh mau kita telepon. Maaf, 100 nama itu 1 bulan ya. Mau kita telepon, mau kita WA, mau kita ajak mereka Zoom, mau ajak ketemuan, terserah bagaimanapun kita bisa ketemu mereka 100 orang itu. Yang penting kita prospek tiap hari, tiap bulan, dalam 1 bulan 100. Terus untuk memprospek, untuk menawarkan mereka ikut sama kita, yang kedua, kita memiliki jawaban atas 3 pertanyaan ini. Sederhana banget kan? Sederhana banget. Yang bikin nggak sederhana itu adalah
mental block kita, cepat menyerah kita, mudah puasnya kita, itu yang membuat kita jadi nggak bisa punya reseller banyak. Jadi sederhana sebenarnya. 100 orang reseller dicatat nama-namanya siapa saja, lalu diprospek dalam 1 bulan 100 orang itu ya udah diolah dalam 1 bulan. Dari 100 itu target 10% harus closing, jadi agen, jadi reseller. Setiap bulan nambah 10 orang, insya Allah setiap 1 tahun sudah punya banyak. Nah, apalagi kalau kita bisa lebih banyak, misalnya memprospek dari 100 itu, ternyata yang jadi adalah misalnya jadi reseller atau jadi agen, misalnya 20, dalam 3 bulan sudah punya 50 sampai 100 orang reseller. Jadi 100 orang reseller itu mudah, yang penting kita bisa memprospek banyak orang. Memprospek itu bisa di telepon, bisa di WA, bisa diajak ketemu. Karena tiap orang tuh beda-beda, ada yang bisa diajak Zoom, ada yang nggak bisa, ada yang bisa diajak ketemu, ada yang nggak bisa, ada yang ditelepon, ada yang nggak bisa, ada yang di WA maunya, ada yang nggak bisa di WA. Nah, jadi setiap orang tuh di satu persatu, yang penting ditulis namanya, dihubungi via apa, lalu setiap kali menghubungi itu apa responnya itu ditulis, dan 8 kali kita menghubunginya, 8 kali kita memprospek. Dalam 1 bulan 8 kali orang itu kita ajak ngobrol, ajak prospek, kita telepon 8 kali sampai dia closing. Nah, insya Allah kita bisa closing. Closingnya bisa dari 100 orang, bisa bisa terclosing 10 sampai 20 orang. Nah, kenapa orang harus join sekarang? Ini harus punya jawaban. Nah, ini adalah teknik closingnya. Kenapa? Misalnya langsung disediakan grup pembinaan, atau closing hari ini, reseller yang join hari ini free materi, mendapatkan margin yang besar, gratis produk eksklusif, atau gift, atau hadiah, atau gimmick apa yang diberikan kepada orang yang closing hari ini. Nah, bisa nggak? Misalnya gitu. Jadi 3 pertanyaan ini 3 pertanyaan kunci. Kalau kita bisa menemukan jawabannya, baru kemudian kita bisa mengajak orang. Nah, tahapan dalam mengajak. Ada 3 tahapan dalam mengajak. 1 tahapan awareness, 2 tahapan promosi atau tahapan promosi, 3 tahapan follow up. Jadi ini semakin menjawab nih pertanyaan yang tadi bertanya bagaimana cara merekrut ya. Tahapan awareness itu artinya pemberitahuan. Artinya kita memberitahukan dulu. Jadi ada 2 jenis cara kita merekrut. 1, kita merekrut pembukaannya itu, pembukaan dari merekrut itu hanya kita berikan sepanjang waktu, kapan saja orang boleh daftar, itu cara pertama. Atau cara kedua, kita memberikan kesempatan orang daftar itu hanya 1 minggu atau hanya 2 minggu, itu waktu pendaftaran. Nanti sisanya adalah waktu follow up. Nah, jadi ada 2 cara. Kita mau pakai cara yang mana? Boleh keduanya. Di sini saya kasih contoh pakai cara yang pertama, cara yang kedua, di mana kita memberikan tahap orang mendaftar itu kayak anak sekolah gitu ya. Anak sekolah itu kalau mau daftar sekolah, ya ada masa pendaftarannya gitu. Jadi ada masa penerimaan siswa baru PSB gitu. Nah, itu tidak setiap saat ya, tidak setiap saat. Biasanya hanya di bulan tertentu ya, kayak bulan-bulan seperti ini misalnya, itu ada penerimaan siswa baru atau penerimaan santri baru. Nah, tapi di awal kita kasih tahap awareness dulu. Kita sudah kasih woro-woro dulu. Akan ada pembukaan, akan ada penerimaan. Tanggal penerimaannya adalah tanggal sekian sampai sekian. Lalu ada hadiah-hadiah bagi orang yang akan bergabung. Apa saja yang akan didapatkan. Nah, 3 jawaban tadi kita umbar, kita kasih tahu kepada mereka. Kalau nanti bergabung dapat apa saja, apa saja, apa saja, apa saja, apa saja. Tidak ada ruginya itu. Nah, itu nanti akan dibuka hanya di tanggal tertentu. Setelah itu orang mendaftar, aku daftar, aku gini deh. Banyak orang yang mendaftar. Nah, setelah orang banyak mendaftar, habis itu ditutup pendaftarannya, lalu di follow up. Orang mulai bayar. Orang kita mulai transfer. Nah, begitu. Pembukaannya sebaiknya misalnya bisa dilakukan misalnya tiap 3 bulan atau tiap 2 bulan. Itu kalau yang pakai ditutup. Tapi bisa juga pembukaannya terus-menerus. Itu tergantung produk dan tergantung kita masing-masing. Yang mana saja boleh, karena ada yang berhasil dengan cara pertama, ada yang berhasil dengan cara kedua. Nah, di sini saya kasih contoh cara yang kedua. Yang pertama ada tahap awareness-nya. Seminggu sebelum dibuka pendaftaran reseller, siapkan postingan-postingan berikut ini. 1, posting foto produk dan pertanyaan. Misalnya gini nih, di WA atau di status WA atau di status Facebook nih misalnya.
Ada yang udah pakai produk ini belum? Teen's Kitchen belum? Kepo nggak? Teen's Kitchen adalah produk yang begini. Nah, itu mulai membuat orang kepo, mulai membuat orang penasaran, orang curious. Terus posting foto produk dengan angel foto produk lainnya. Jadi bikin foto yang baru gitu. Jadi kalau teman-teman pakai produk ini, insya Allah jadi bikin orang kepo aja dulu, bikin orang pengen tahu ini apa sih. Dan kita nggak membuka pendaftaran, buka pendaftarannya nanti minggu depan. Kita ini masih ngasih orang penasaran. Terus yang ketiga, posting di hari ketiga ini ada hari-harinya ya. Jadi H-7 gitu ya. 7 hari sebelumnya posting yang pertama, 6 hari sebelumnya posting yang hari kedua. 5 hari sebelum kita buka itu posting yang ketiga, posting testimoni dari buyer yang sudah pernah pakai produknya. Usahakan testimoni terbaik dan benar-benar menjelaskan impact dari produk dan juga dari bergabung menjadi reseller dari kita. Jadi ada orang misalnya dia bikin testimoni, alhamdulillah ya, saya setelah 3 bulan bergabung dengan Teen's Kitchen, sekarang saya sudah bisa lebih praktis masaknya di rumah, saya pakai sendiri produknya, saya tambah lagi jual, saya dapat penghasilan tambahan, wah dapat 2 langsung sekaligus, misalnya begitu. Itu mulai itu diumbar, digembor-gemborkan. Itu H-4 atau H yang ketiga. Lalu hari keempat kita bisa misalnya posting desain total penjualan produk atau total orang yang sudah jadi reseller. Alhamdulillah produk Teen's Kitchen sudah terjual 1.500 lebih piecesnya. Mau nyobain juga. Gitu aja kita kepo-kepoin aja gitu. Jadi kita beritahukan orang. Terus hari berikutnya kita kasih lagi gimmick, mau ikut jadi reseller produk Teen's Kitchen, potensi komisinya 50.000 per pieces loh, tertarik. Lalu mau dapat penghasilan gede cuman modal postingan aja. Nah, ini contoh-contoh. Ya orang mulai, apa sih Bu, apa sih Mam, apa sih? Nah, gitu. Terus hari kelima. Nah, terus di postingan hari ke-6, hari ke-7 misalnya di hari ke-6 posting testimoni dari reseller yang sudah sukses jualan. Nah, posting hari ke-7, besok pendaftaran reseller dibuka. Nah, gitu. Jadi, postingan di semua media, termasuk reminder di grup-grup. Jadi kita akhirnya orang mulai ngelis namanya gitu. Nah, jadi sebelum kita buka pendaftaran bisa jadi kita posting atau kita kirim pesan-pesan dari mulai hari pertama sampai hari ke-7 itu dikirim kepada WA. Jadi bisa diposting di FB, di WA, grup WA. Jadi di grup WA itu jangan langsung tawarin orang jadi reseller, jangan. 7 hari nih kita manas-manasin nih 7 hari. Jadi di grup WA tuh kasih tahu aja dulu gitu. Dikomporin gitu ya. Dikomporin di grup-grup WA gitu. Jadi grup WA itu nggak boleh langsung nawarin yang dibuka reseller itu. Orang nggak ada yang... Jadi orang nggak ada yang daftar kalau kita maaf sebentar. Halo. Oh, iya. Ada uangnya nggak di sini? Oh ya, kalau uangnya nggak cukup beritahu nanti saya kirimkan ya. Iya, makasih Mas Anam. Ya. Oke, tadi ada yang minta diulangin hari ke-4 dan hari ke-5. Oke, ini hari ke-4 dan hari ke-5. Jadi, kalau kita mau di grup-grup WA, ya kita kan punya banyak grup WA ya. Jangan langsung ditawarin orang jadi reseller. Jangan. Hari pertama nih kita panas-panasin dulu nih, kita postingin aja, nggak usah nawarin jualan, nggak usah nawarin reseller. Gitu. Jadi kita tawarkan dulu, kita kasih tahu dulu tentang keunggulan, tentang khasiat, tentang manfaat, tentang orang-orang yang sudah berhasil. Baru kemudian di hari ke-7 kita buka pendaftarannya, ya gitu. Nah, jadi sehingga orang ketika di grup WA itu tidak merasa atau kayak langsung dijual gitu ya, langsung ditawarin. Biasanya nggak berhasil. Nah, itu contoh kalau kita buka pendaftaran pakai metode
metode yang dimana kita membukanya nanti. Yang sebelumnya juga. Oke. Ya, ini jangan ditulis ya, di foto aja. Kalau ditulis lama, di screenshot ya, di foto atau di screenshot. Oke. Nah, ini contoh ya, bukan mutlak kalimatnya harus begini. Nah, ini contoh. Artinya nanti kita mengembangkan dengan kreativitas kita sendiri-sendiri, masing-masing. Kita kembangkan. Kalimat-kalimatnya juga hanya contoh. Tapi saya yakin teman-teman semuanya pasti jago-jago lah kalau nulis kalimat begini ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Oke. Mohon maaf ada telepon masuk. Halo Mas. Iya, Mas Entot, gimana kabarnya? Enggak, lagi santai. Lagi sehat. Di mana ini Mas Entot? Di kota apa? Oh, pripun. Aduh. Enggak, siap. Iya, 3. Iya. Laki semua. Ponorogo. Dua-duanya. Dua-duanya. Mas Entot. Halo. Enggak, aku lagi nge-zoom. Nanti tak telepon balik ya. It's okay, enggak apa-apa. Iya, makasih Mas Entot. Baik, waalaikumsalam. Oke, sekarang yang kedua. Nah, promosi. Jadi tahap promosi ini adalah tahap dimana kita mulai membuka pendaftarannya, ya, membuka pendaftarannya. Jadi orang mulai mendaftar. Tidak ada strategi dari tahap rekrutmen, langsung promosi saja. Idealnya buka pendaftaran misalnya 5 hari, ya, agar ada limitasi. Kenapa perlu limitasi? Karena dalam metode ini mengatakan bahwa sesuatu yang kalau kita buka terus-menerus, ya, itu orang merasa nggak berharga gitu. Jadi kita harus kasih batasan. Lalu kok cuma 5 hari dalam 1 bulan? Terus yang 25 harinya ngapain? 25 harinya isinya 1, mingin-mingini orang, yang 2, follow up. Mingin-mingini, bikin postingan yang mingin-mingini orang, mingin-mingini kawan. Mingin-mingin itu bikin orang jadi pengen gitu maksudnya. Itu isinya gitu. Jadi dalam 25 hari itu bikin postingan-postingan yang membuat orang tuh jadi mau ikut gabung dong nanti ya kalau saat pembukaan. Tapi kita udah catat namanya. Gitu nanti pas pembukaan kita follow up. Jadi 25 hari itu dipenuhi dengan postingan-postingan yang membuat orang jadi pengen dan memfollow up orang-orang yang sudah pengen. Begitu. Jadi 5 hari adalah ini ada pertanyaan dari Bu Lisa. Terkadang di WA group ada yang merasa keberatan jika kita mencoba menawarkan produk atau prospek produk. Iya betul, Bu Lisa, betul. Caranya gimana? Ya caranya ya ini yang saya sedang jelaskan. Nomor yang hari pertama sampai hari ke-7 jangan langsung ditawarkan gitu. Kan kita cuman mingin-mingin nih. Cuman kasih testimoni, kan kita nggak menawarkan di 7. Hari ke-7 sampai H-7 sampai H-1. Jadi nggak langsung ditawarkan, enggak. Jadi ini aja diberikan testimoninya dulu. Tadi itu loh yang kita mau ulang lagi saya, ya. Terus kalau nanti ada yang nggak senang gimana? Ya nggak apa-apa, memang pasti ada yang nggak senang, nggak mungkin semua senang. Tugas kita bukan menyenangkan semua orang. Kalau kita ingin semua orang senang, nggak usah jualan Tin's Kitchen, jualan es krim aja, gitu. Memang
tugas kita emang mau menyenangkan semua orang, kan tugas kita jualan. Biasa aja. Jadi santai saja kalau ada yang nggak senang ya nggak apa-apa. Terus mau ngapain? Ya namanya orang jualan, orang ngajak orang itu selalu ada yang nggak senang. Oke. Tapi kalau gara-gara orang ada yang nggak senang terus kita nggak jualan, kita nggak nawarin, ya salah itu. Ya salah gitu. Jadi jangan karena ada orang nggak senang terus kita nggak jualan, salah. Jangan karena ada orang nggak senang kita nggak bantu orang, salah. Ya, jadi biasa aja. Ada orang nggak senang itu mah biasa. Kita tetap baik sama orang, tetap hadapinya dengan santai saja. Iya Pak, mohon maaf, saya jualan di sini. Ya siapa tahu ini berguna buat Bapak gitu. Ya kan? Kalau nggak buat Bapak mungkin istri Bapak, itu mungkin anak Bapak gitu. Jadi jangan baperan tuh kata Bu Ade tuh ya. Oke, terus maaf Coach izin bertanya, kalau di Telegram bagaimana kita memprospek memberikan iklan satu persatu di Japri atau harus dibuat channel? Ya, baiknya dibuat channel dulu biar orang pindah. Jangan jualan langsung, kalau bisa jangan jualan langsung di channel orang lain. Tapi dikasih mingin-mingini dulu, siapa yang mau, ayo pindah ke channel sebelah. Gitu, khusus bagi yang mau. Sebelah itu maksudnya channel grup sebelah, saya grup yang kita gunakan nanti untuk lebih memprospek orang lagi. Gitu ya Bu Uli Fakir. Nah, posting pada saat kita membuka promosi cukup 5 hari saja, lalu posting di semua media, Instagram, status WA, Telegram, atau email, atau kita pakai Facebook Ads dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini masa di mana kita mulai promosi. Terus kuncinya di tahap rekrutmen ini pastikan kita sudah punya database yang banyak, 100 tadi per bulan ya. Artinya perbanyak list media. Dari followers Instagram, Facebook, nomor WA, teman Telegram. Salah satu cara paling mudah untuk dapat reseller adalah menawarkan pada buyer kita. Oh iya, betul. Kita juga punya pembeli-pembeli kan. Kita bisa loh meng-up status pembeli ke reseller gitu. Jadi kalau dia sering beli, kita bilang aja misalnya, Bu, Ibu, saya lihat Ibu potensi, Ibu sering beli daripada Ibu beli terus, mau nggak saya kasih diskonan jadi reseller, Ibu jadi reseller ya. Nggak apa-apa dia jadi reseller, walaupun dia nggak mau jual, nggak apa-apa, kasih dia harga reseller. Suatu ketika mungkin nanti ketika dia siap untuk jualan, nah kita dapat penghasilan lagi dari situ. Gitu. Jadi ada banyak cara ya. Nah, setelah orang mendaftar, baru kemudian kita follow up. Nah, banyak kasus ketika buka pendaftaran reseller, setelah masa pendaftaran ditutup, tidak di follow up. Nah, maka harus di follow up, wajib di follow up. Makanya ditulis satu persatu siapa yang daftar itu ditulis nama sama nomor WA-nya atau nama sama kontak personnya. Padahal bisa jadi orang-orang yang itu mereka nggak follow up, lupa kalau pendaftarannya ditutup. Jadi mereka nggak follow up. Mereka kadang-kadang orang-orang itu juga butuh diyakinkan lagi. Saya kasih contoh ya. Saya itu kadang-kadang nge-zoom atau saya kadang-kadang memprospek orang. Orang-orang yang sudah saya prospek itu tidak saya lepas. Yang mereka sudah saya prospek ada yang mau saya masukin ke dalam kolam pembinaan. Tapi yang nggak mau tuh banyak banget. Yang nggak mau tuh saya bikin grup WA khusus. Grup WA saya kasih nama apa namanya? Bincang bisnis, namanya Bincang Bisnis atau Sukses Bisnis kalau nggak salah ya. Jadi semua orang yang saya prospek yang mereka belum mau itu belum tentu mereka nggak mau hari itu. Mungkin mereka nggak mau hari itu bukan berarti mereka nggak mau selamanya. Kadang mereka butuh diyakinkan lagi gitu. Maka saya masukin mereka ke dalam grup WA, lalu kemudian di dalam grup WA itu ya udah kita prospek lagi. Dan kita undang mereka ke Zoom lagi kayak begini. Dapat itu, jadi kita harus memfollow up. Ya. Nah, jadi kadang-kadang orang nggak daftar sekarang karena budgetnya belum siap. Ya, atau karena mereka menunggu momen, aku mau pindah rumah nih, nanti deh setelah aku di tempat baru aku. Nah, karena kita merasa ditolak, kita nggak follow up. Padahal nggak benar, harusnya kita mencatat semua nama-nama, kita masukin ke dalam grup WA, kita sharing-sharing dengan mereka, sharing-sharing aja dulu, nggak usah mikir nanti mereka jadi apa enggak. Nanti habis itu kita mau buka lagi pendaftaran, undang lagi mereka, gitu. Karena momen aja kadang-kadang nggak tepat, ya. Jadi mereka butuh informasi lebih banyak. Jadi santai kan sebenarnya, hidup itu santai-santai kaya kan gitu ya, santai-santai banyak duit. Jadi follow up. Jadi yang harus kita lakukan adalah follow up di hari-hari terakhir pendaftaran, follow up semua yang sudah masuk di grup waiting list, posting terus-terusan di semua media pagi, siang, sore, malam. Jangan takut dianggap spam. Jangan takut ada yang nanti marah, nggak apa-apa. Lakukan follow up lagi setelah ditutup H+3 di follow up lagi. Biasanya terjadi konversi dari orang-orang yang mereka sudah daftar tapi belum
belum membayar, belum transfer. Jadi follow up. Aduh, kok jadi gitu. Mohon maaf. Mana tadi slide-nya? Oke. Nah, setelah mereka daftar, kita harus menyiapkan kerjasamanya, akad-akadnya apa saja. Jadi kalau ada yang bertanya gimana cara merekrut, nah itulah tadi cara merekrut. Calon prospek 100 sebulan, prospek mereka mau telepon, mau Zoom, mau ketemu, terserah. Siapkan itu tadi jawaban-jawaban kenapa harus bergabung, kenapa harus lebih percaya sama kita, kenapa nggak percaya sama yang lain, kenapa harus bergabung sekarang, lalu prospek mereka, ya prospeknya itu bisa buka pendaftaran kapan saja, bisa buka pendaftaran hanya waktu tertentu. Kalau mau pakai waktu tertentu, dipanas-panasin dulu, lalu nanti pada saat pembukaan mereka daftar, setelah mereka daftar, di follow up. Udah. Nah, bisa dapat banyaknya dari mana? Bisa dapat banyak kalau satu jumlah database-nya banyak, calon prospeknya banyak. Bisa dapat reseller banyak kalau yang di prospek banyak. Kalau yang di prospek hanya 10 orang sebulan, yang dapat paling 1, 2 gitu. Tapi kalau kita bisa memprospek 1000 orang, yang dapat bisa 100. Jadi ada yang bertanya gimana sih cara efektif? Cara efektif yang pertama adalah punya database yang banyak, calon prospek yang banyak. Itu cara efektif. Nah, cara efektif itu bukan hanya cara nanti ngomongnya apa, bukan. Ngomongnya apa, ngomongnya banyak, ngomongnya bagus. Tapi yang di prospek cuma 3 orang dalam 1 bulan. Yang nggak dapat reseller banyak juga, gitu. Maka mulainya dari yang pertama adalah calon prospeknya harus banyak. Gitu. Terus yang kedua, bagaimana cara ngomongnya? Nah, itu disiapkan tadi, poin-poinnya yang tadi sudah saya sampaikan, itu disiapkan. 3 pertanyaan inti, 3 hal inti tadi. Itu yang disampaikan. Kenapa orang harus daftar sekarang? Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya jawabannya, ya orang jadi nggak mendaftar, karena kita nggak punya jawaban. Gitu. Nah, lalu kerjasamanya itu, kalau mereka sudah jadi reseller, apa saja akad-akadnya? Akad-akadnya apa saja? Salah satu kesalahan dari kita ngajak orang jualan adalah tidak menyiapkan akad yang jelas. Ya. Nah, maka persiapkan sebelum membuka pendaftaran. Harus ada akad-akadnya. 2, kalau kita bekerja dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik. Ini salah tulisannya. Maka yang pertama, kita bisa menyiapkan dulu. Jadi jangan nanti orang ketika nanya mau daftar gimana caranya, kita bingung. Ya, nah harus ditulis. Ada banyak opsi, tapi saya nggak menjelaskan poin ini karena saya yakin Teens Kitchen pasti sudah punya cara mendaftarnya gimana, mau jadi reseller gimana, mau jadi agen gimana. Nah, kita bisa misalnya pendaftaran 100.000 dapat apa saja, ada komisi, dia nanti dapat grup bimbingan, dia dapat marketing kit, atau dia dapat apa lagi? Misalnya opsi 2, 100.000 nanti dia dapat komisi, dapat pembimbingan, dapat marketing kit, dapat member area, dan free 1 produk. Atau dia misalnya opsi ketiga bayar 100.000 dapat komisi, grup pembinaan, marketing kit, member area, free produk, kurikulum reseller, dan reward pencapaian. Nah, ini kita buat dulu, kita mau yang mana. Terus aturan mainnya harus jelas. Ya. Nah, ini berarti wilayahnya, wilayah Bu Titin, berarti ini yang nanti membuat semuanya. Nah, apa saja sih yang harus dijelaskan di dalam perjanjian kontrak reseller? 1, berapa lama aktif jadi reseller? Dievaluasinya tiap kapan? Terus evaluasinya apa ukurannya? Kalau berhasil dan nggak berhasil itu apa? Kalau berhasil gimana nanti kelanjutannya? Kalau nggak berhasil gimana kelanjutannya? Yang kedua, apa indikator masa aktif? Di mana bisa tahu kalau aku masih aktif atau tidak? Apa yang harus dilakukan jika masa aktif habis? Nah, ini soal keanggotaan. Yang kedua, bagaimana cara order? Transfernya kemana? Barang dikirim berapa lama setelah transfer? Berapa lama batas waktu transfer setelah kita order? Atau kita book? Yang ketiga, tentang produk. Produk-produknya mau tak pelajari di mana? Ini reseller harus punya semua ini. Bagaimana cara cara cek stok ya produk. Jadi di mana bisa lihat? Tanyanya kemana? WA-nya kemana? Apa yang dilakukan jika ada produk yang salah kirim? Ini dijelaskan di awal semua. Apakah ada katalog produk-produknya apa saja? Itu tentang produk. Terus tentang komisi. Komisinya berapa kalau jadi reseller?
jadi agen. Bedanya, apakah beda produk, beda juga komisinya. Bergerak kapan komisinya dicairkan? Langsung di awal atau nanti di akhir? Bagaimana kalau ada kekurangan jumlah komisi? Nah, ini semuanya ada penjelasannya, gitu. Terus ini ada yang bertanya, apa tadi pertanyaannya? Mohon slide yang kedua. Slide yang kedua itu yang mana? Slide yang kedua itu yang mana? Yang ini nomor 4 atau yang kedua, slide kedua itu yang paling atas, jauh banget di atas. Yang mana? Coba dijelaskan detail ya. Terus pelanggaran dan sanksi ini juga ada, harus dalam, dan ini harus ditulis hitam di atas putih. Konsekuensi apa yang akan didapatkan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilanggar. Jika reseller melakukan pelanggaran, apa saja yang termasuk kategori pelanggaran. Apa nih? Sebelum nomor 4 ini, sebelum nomor 4 ini, slide yang kedua. Gimana ya caranya? Ini maksudnya ya. Di screenshot aja ya, jangan ditulis. Kalau ditulis lama nanti nggak selesai. Oke, lanjut. Yang keempat tentang komisi itu ada. Jadi ini semua ada akad-akadnya nih. Terus konsekuensi, pelanggaran, sanksi. Enak banget kalau aturan sudah jelas tuh, enak banget ya. Terus bonus-bonus, ada nggak bonus-bonus kalau dia mencapai target gitu. Terus bagaimana mendapatkan bonus, kapan bonusnya cair, apa syarat dapat bonus itu. Terus kalau mau tanya-tanya gimana, siapkan FAQ, frequency asked question. Frequency asked question. Pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan itu. Siapkan itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi. Nah, jadi itu semuanya. Lalu siapkan juga produk knowledge bagi para reseller. Yang kedua ya, saya juga kelewat foto. Poin nomor 2 dan 6. Oke. Poin nomor 2 dan 6. Baik. Ini nomor 6 ya. Nomor 6. Terus nomor berapa lagi? Nomor 4. Ini nomor 4. Ya. Berapa lagi? Nomor 2. Nih nomor 2. Saya mah sabar ya. Ulang. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Siapkan juga produk knowledge ya. Oke, sudah ya. Oke. Siapkan produk knowledge. Produk knowledge itu isinya apa saja produk knowledge? Ya, jadi setiap produk itu harus ada produk knowledge-nya, harus ada form produk knowledge-nya. 1, deskripsi dari produk. Produk ini produk terbaru yang begini dan begitu. Ya. Terus benefit, manfaat dari produk ini punya manfaat ini dan kandungannya apa saja. Kandungan dari ini begini dibuat dengan ini, prosesnya begini diceritakan semuanya. Cara penggunaan produk, masukkan ke dalam ini, dalam makanan kita berapa sendok, berapa itu ada cara penggunaan produk. Cara perawatan, simpanlah produk ini pada suhu berapa, apalagi masukin sini berapa lama dia tahan gitu. Target market dari produk ini itu siapa? Ini kolomnya kurang lebih seperti ini kalau kita bikin produk knowledge. Nah, jadi setiap produk knowledge ada begininya, ya. Ini siapa segmennya, apa nilainya, apa yang persiapannya, daftar isi ini. Jadi kita tulis semua di sini. Jadi orang ketika jualan dia sudah punya, ini tawarkan kepada yang begini, orang yang begitu dan begini. Nah gitu. Nah itu produk knowledge, siapkan. Lalu yang berikutnya kurikulum pembinaan reseller. Kenapa banyak orang masih belum pakai kurikulum? Karena tidak paham kalau reseller itu harus dibina. Reseller itu harus dibina. Reseller itu tidak jago jualan dengan sendirinya. Jadi harus ada pembinaan. Tidak tahu cara bagaimana membina reseller. Kenapa orang nggak mau membina reseller? Karena nggak tahu caranya. Atau kadang nggak punya waktu. Atau tidak punya tim untuk membina. Atau belum siap. Nggak takut, nggak yakin. Ya gitu. Nah kadang-kadang ini jadi masalah kita tidak membina reseller. Kita nggak punya waktu, atau kita nggak siap secara mental. Aduh, nanti ngomongnya apa ya? Nanti ngomongnya kalau salah gimana? Kadang-kadang ketakutan itu yang membuat kita jadi nggak membina reseller. Bu Titin tuh yang luar biasa ya. Bu Titin tuh sudah banyak belajar. Bu Titin sekarang sudah mulai membina reseller.
Ya awal-awal mungkin Bu Titin juga punya rasa takut, wah nanti kalau salah gimana, tapi Bu Titin pembelajar dan sekarang sudah bisa membina reseller, dan ini harus dilakukan oleh semua kita yang punya jaringan di bawahnya, wajib untuk membina reseller, karena reseller itu tidak jualan otomatis, mereka harus diajari, ya. Maka kita harus membina. Nah, orang saat join itu, pada saat orang join reseller itu, mereka masih gaptek, nggak tahu teknologi, belum punya jualan, mereka belum paham produk kita, maka perlu pembinaan. Ya mungkin di antara ibu-ibu yang sedang ikut ini juga, mungkin ada yang kondisinya seperti ini, maka nggak bisa jualan, maka harus diajarin. Manajemen waktunya belum teratur, nggak punya waktu, jadi mereka ini orang-orang yang awal-awalan gabung sama kita ini, mereka nggak bisa jualan karena mereka punya masalah di sini. Ada pertanyaan Bu Leni. Coach, misal kita mau mulai prospek, terus kita japri satu-satu, say hello dan tanyakan bisnisnya apa, tanya kabar dan lain-lain. Nah, terus biasanya abis itu bingung tuh, mau ngomong apalagi ya dimasukin ke grup lah, kalau dia mau masukin ke grup untuk pembinaan, lalu kemudian atau ditelepon lah. Jangan di chat terus, itu telepon kan gratis, telepon gitu. Nah, ini kalau menurut saya sih setelah kita kenal dengan orang, ya kita kasih, jangan langsung ditawarkan. Tadi saya sudah bilang, jangan langsung ditawarkan. Tadi kan ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Kita manas-manasin dulu, karena itu kan dia masih cold market. Nggak boleh cold market orang yang masih awal, terus kita langsung menawarkan itu jadi reseller, nggak boleh. Kan harus kita, Bun, saya izin kasih informasi ya tentang produk ini. Bun, saya izin ya, mohon izin kasih informasi tentang ini. Semoga bermanfaat informasinya. Tapi nggak usah ditawarin. Awal-awal nggak usah ditawarin. 1 minggu prospek. Itu Bu ya. Nah, ini kondisi orang ketika di awal-awal, maka perlu pembinaan, maka perlu pelatihan, maka perlu diajarkan. Kalau kita mengajarkan pakai apa medianya? Media pembinaannya banyak ya. Kita bisa pakai grup Telegram, bisa pakai grup WhatsApp, bahkan bisa pakai grup FB ya. Saya pakai 3 grup. Saya pakai grup Telegram untuk simpan data-data, file-file, gambar-gambar, grup WhatsApp untuk chit-chat, untuk ngobrol setiap hari, dan saya juga pakai grup FB untuk video-video penjelasan, itu saya simpan di grup FB. Seperti video ini, misalnya saya simpan, Bu Titi nanti simpan di grup FB, kalau ada grupnya. Karena kalau nggak ada grup FB, terus mau di-share di mana video ini? Kan nggak bisa, pakai apa coba? Pakai grup WA, nggak bisa. Ya, harus ada disimpan. Ini grup FB sebagai media untuk sharing-sharing. Nah, terakhir kategori reseller. Reseller kita itu tidak semuanya aktif, hanya akan ada 20-30% reseller yang aktif. Jadi kalau kita punya 100 orang reseller, ya paling yang aktif hanya berapa ya? 20 orang gitu rata-rata ya. Nah, terus gimana dong ya? Berarti kalau kita pengen punya 100 reseller yang aktif, ya harus kita punya 1000 reseller gitu. Nanti hanya 100 yang aktif. Nah, reseller bisa dibagi menjadi 4 kategori. 1, reseller aktif dan menghasilkan, menjual. Ada reseller aktif tapi tidak menghasilkan. Aktif itu maksudnya dia promo tapi nggak menghasilkan. Dia jualan tapi nggak menghasilkan. Ada reseller tidak aktif, tidak jualan, tapi dia menghasilkan. Ya, reseller maksudnya tidak aktif di dalam grup gitu ya, tidak aktif ikut-ikut acara, tapi dia menghasilkan. Dan yang terakhir ada reseller tidak aktif dan tidak menghasilkan. Nah, paling bagus kita itu punya reseller yang nomor 1 dan nomor 2 itu harus 60%, di atas 50%. Harus 60% minimal, atau lebih dari 60% itu bagus. Intinya reseller yang menghasilkan. Nah, kalau resellernya aktif dan menghasilkan, kita bikin grup spesial grup, beri pembinaan intens, beri pelayanan yang berbeda, siapkan reward dan leaderboard untuk mereka. Ini orang-orang yang hebat luar biasa. Ini tidak semua reseller kita kayak begini. Sedangkan untuk reseller yang aktif tapi tidak menghasilkan, nah ini mereka nggak jualan, tanyakan kabar, kendalanya, apa yang membuat bisa mereka jadi solusi, kita bantu mereka agar mereka bisa menghasilkan. Sedangkan yang ketiga adalah reseller yang tidak aktif tapi mereka jualan, tetap jualan, ya, tidak aktif tapi menghasilkan. Tanyakan, tetap jaga hubungan, tanyakan kesibukan mereka, informasikan mereka kalau ada promo-promo, beri mereka motivasi. Dan yang terakhir adalah yang sudah tidak aktif dan juga tidak menghasilkan. Nah, ini yang terakhir, ya sesekali aja lah tanya kabar. Tidak perlu difokuskan. Atau bila perlu, ya sudahlah nggak usah diurusin. Gitu kira-kira. Karena mungkin mereka sudah aktif di tempat lain. Nah, terima kasih.
Oke Bapak Ibu, ini sudah setengah 12, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk tanya jawab. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu tanya jawab, saya kembalikan waktunya kepada Bu Titin. Ini ilmunya banyak, kalau nggak dicatat pasti lupa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Coach ilmunya. Benar, ini ilmunya padat, jadi memang harus pelan-pelan ya Coach ya ininya mencernanya, karena yang saya tahu sih materi ini waktu saya ikutin itu dari pagi sampai sore ya Coach ya. Nah ini kan disampaikannya kurang lebih 1,5 jam, jadi teman-teman memang tidak, yang saya ingat dari kata-kata Coach itu beberapa tahun lalu saya mengikuti workshop beliau, ilmu yang disampaikan 2 hari, 3 hari tidak akan langsung merubah kita ya Coach ya. Pasti merubahnya itu butuh waktu, asal kitanya memang mau praktek gitu teman-teman. Yang saya jalani sih seperti itu, baru kerasanya oh iya ya ini yang Coach kita ajarkan itu baru kerasanya sekarang gitu. Memang saya ikut ilmunya itu diajarkannya itu ikut workshopnya 2 tahun yang lalu, misalkan 1 tahun yang lalu. Asalkan saya konsisten menjalankan ini, oh baru terasa, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Coach sekarang sudah mulai terasa hasilnya. Terima kasih Coach, semua ilmu yang Coach ajarkan sangat berdampak untuk saya pribadi dan Teens Kitchen seperti itu. Baik teman-teman, ini kesempatan langka, beliau waktunya sangat padat, tapi saya mendapatkan kehormatan beliau bersedia berkunjung ke Teens Kitchen. Jadi yang mau bertanya silahkan, mumpung ada waktu sebelum azan duhur. Mangga. Oh di chat mungkin. Nah ya, baru dapat materi saya siap praktek. Ya teman-teman, praktek itu butuh kesabaran ya. Jadi jangan sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Ini enggak sebulan 2 bulan juga loh ini hasilnya. Tapi kalau teman-teman konsisten praktek, suatu saat insya Allah manisnya itu akan kerasa seperti itu. Ada yang mau bertanya langsung mungkin boleh? Tanya Bu Peri. Mangga silahkan, perkenalkan diri ya, agen dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agen Sumaya, agen dari Palembang. Maya dari Palembang, ya. Ya, tadi kan Coach jelasin kalau mengajak orang itu nggak boleh langsung. Nah kemarin itu kan pernah Coach saya ngajak teman saya, terus dijelasin lah Teens Kitchen ini seperti ini. Terus beliau itu jawab, oke nanti saya izin suami dulu katanya gitu. Izin suami dulu, terus saya jawab juga, oke, nanti saya tunggu gitu jawabannya. Terus nggak ada lagi bisanya dia. Saya juga berani lagi Pak harusnya. Itu aja jelas ya suaranya ya. jelas. Iya. Diulang, dinyalakan dulu Bu Sumaya, dinyalakan dulu lalu diulang. Kemarin itu kan pernah nge-prospek teman Coach kayak gitu. Terus beliau itu kita sudah jelasin panjang lebar gini-gini kalau Teens Kitchen tuh manfaatnya gini-gini gitu. Terus dia jawab, oh iya katanya nanti saya izin suami dulu gitu ya. Nah selang 2 hari nggak ada kabar gitu Coach. Terus sayanya juga nggak nanya balik kayak gitu Coach. Nah harusnya saya tuh harus gimana gitu Coach ke dia itu. Untuk peluang ke dia itu memang agak lebih bagus kayak gitu untuk penjualan. Nah pertanyaannya apa yang harusnya saya lakukan gitu Coach untuk mengajak kembali gitu. Iya. Biar gitu aja kan. Terima kasih. Tadi saya share lagi itu penjelasan jawabannya tadi. Jawabannya tadi sudah ada di sini. Ya. Nah, ini jawabannya di sini. Nih, banyak kasus ketika kita mengajak orang jadi reseller setelah kita tidak follow up, ya.
Padahal bisa jadi orang tadi, temannya ibu tadi, dia lupa, bisa jadi yang pertama. Yang kedua, dia butuh diyakinkan lagi. Yang ketiga bisa jadi belum ada uangnya. Yang keempat bisa jadi belum tahu apa saja benefit. Maka harus ada namanya follow up. Follow up itu 8 kali. Itu belum follow up. 8 kali Bu, untuk meyakinkan lagi, untuk menanyakan apa yang dibutuhkan, atau mungkin dia lupa, atau dia belum tahu apa saja benefitnya, kasih tahu dia dong, gitu. Jadi Ya. harus buat 8 kali ya Coach ya? Iya. Nah, kadang-kadang kan kita tuh nggak bisa 8 kali karena kita merasa, aduh nggak enak, nanti ditolak. Iya. Pasti dia... Iya, asumsi benar. Padahal belum tentu. Bisa juga memang benar, tapi belum tentu. Itu karena kita berpikir hal-hal negatif. Tapi kalau kita berpikir bahwa apa yang kita tawarkan ini sesuatu yang baik, maka kita akan semangat sekali untuk menawarkan terus-menerus. Begitu. Ya, jadi Bu Sumaya follow up lagi. Gitu. Iya, siap. Ada banyak faktor kenapa dia tidak belum lanjut. Jangan menunggu. Kalau kita menunggu, bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia lagi nggak punya uang, atau dia masih belum yakin. Gitu ya. Ayo. Makasih. Makasih Coach. Makasih Bu Peri. Wassalamualaikum. Ada di chat Coach pertanyaannya. Pertanyaannya di chat. Baik. Mana? 8 kali itu dalam berapa lama katanya Coach? 8 kali itu dalam 1 bulan. Dalam 30 hari. Oh, dalam 30 hari ya. Baik, siapa? Teh Mirah Ayu ya tadi yang nanya. Terus pertanyaannya lagi yang mana nih? Reseller yang sudah ada di grup jika hanya masih menjadi pengguna saja itu kan mempengaruhi target omset. Walaupun sudah dibanyakin promo. Bagaimana memancing mereka? Ditelepon, didatangin, diajak ngobrol dong. Itu diajak chat, diajak ngobrol. Ditelepon, kalau perlu ketemu gitu. Biar kita tahu apa alasan kendala mereka belum jualan gitu. Jadi sebelum ngasih promo tuh boleh, tapi kita harus tahu dulu kendala mereka. Tugas kita membantu menyelesaikan kendala mereka itu. Jadi cari tahu apa kendalanya. Kenapa mereka cari tahu, bisa ditelepon, kalau mereka rumahnya deket ya dikunjungi, silaturahim, bawain mangga, rambutan, bawain apalah duren bila perlu ya. Lalu ajak ngobrol. Begitu. Mungkin 1 orang lagi ya Coach ya sebelum ini. Boleh? Mangga, siapa ini? Saya? Ya, mangga. Terima kasih Bu Peri dan Pak Fitra. Saya Erna dari Cipondo, Tangerang. Saya agen Jakarta Timur, stokis Jakarta Timur. Saya ingin tanya gini, Coach. Kan kita ada di grup support system gitu ya. Jadi ada pembinaan dari dari owner, dari stokis yang itu nanti bisa mengembangkan kualitas kita gitu untuk bisa jago berjualan dan menghasilkan penjualan yang lebih banyak. Yang ingin saya tanyakan begini, saya itu kan ngikutin gitu ya setiap pembelajaran karena saya online itu memang baru banget gitu. Jadi biasanya saya cuma jualan-jualan itu dari teman ke teman aja gitu. Tapi yang cukupnya lebih luas ini sampai saya bisa itu luar biasa, saya sampai kirim-kirim ke Kalimantan, sampai kirim-kirim ke Jawa Timur. Itu saya baru pengalaman ini gitu dan luar biasa bener Tins Kitchen ini. Cuman yang jadi permasalahannya begini kok, saya itu lebih suka jualan gitu. Jadi kalau misalnya owner bilang perbanyak tuh kontak person gitu kan, perbanyak itu grup-grup yang masukin grup-grup kemudian ambil nomor-nomor kontaknya, itu saya lakukan Coach. Dan saya sampai hampir 5.000 gitu kontak HP saya dan setiap hari saya share, bisa sampai 200-an per hari gitu ya. Saya share. Cuman kan saya nggak dapet ini ya rincian kayak Coach tadi kan dijelaskan apa yang kita share dulu gitu kan, sama sampai berapa 25 hari itu terus gitu kan bikin orang itu pengen sampai 5 hari open reseller gitu. Nah saya nggak sampai paham di situnya tuh karena yang saya share itu ya cukup
seputar produk, kelebihannya, kemudian manfaatnya buat kita dan macam-macam produk yang itu manfaat banget lah buat para ibu gitu. Nah kemudian lagi saya secara pribadi ini males banget belajar, terus terang aja. Saya nggak bisa tuh yang namanya harus belajar Canva, belajar foto yang cakep. Jadi saya tuh seneng banget tuh ngambil-ngambil dari teman-teman yang oke-oke tuh gambarnya. Jadi untuk peningkatan secara kualitas saya nggak bisa gitu. Saya kadang-kadang saya mikir gini, ngapain sih pada olok ya, kalau ada grup itu olok apa namanya one love lah, one like, kok buang-buang waktu banget sampai ikut Facebook, sampai ikut saya lebih senang tuh yang jualannya aja gitu. Nah itu gimana tuh cara untuk saya tuh supaya diingat di apa namanya disupport ke sayanya tuh supaya saya tuh mau melakukan itu gitu. Karena di grup olok itu yang ratusan, kata saya kok nih orang Instagram itu sampai ribuan tapi kita buang waktu istilahnya gitu. Mendingan kita jualan langsung, kontak personnya kita hubungin. Nah itu bagaimana tuh kalau menurut coach itu saya itu harus dari apanya diperbaiki gitu, Coach? Apa saya salah selama ini? Makasih, Coach. Makasih, Ibu. Nggak ada yang salah, Bu. Kalau Ibu penjualannya banyak, hasilnya banyak, nggak apa-apa, lakukan aja gitu. Jadi tidak ada yang absolut benar dalam jualan. Banyak orang, banyak cara, banyak berbeda-beda. Yang penting sukses. Kalau Ibu sukses melakukannya, Ibu berhasil, lakukan. Tapi kalau Ibu merasa ini kok hasilnya nggak bagus, maka perlu untuk belajar, perlu untuk memperbaiki diri. Jadi kita tidak perlu memaksa, karena kalau Ibu sudah berhasil dan Ibu puas dengan itu, hasil itu, hasilnya sudah bagus, sudah besar, udah caranya berarti Ibu udah benar. Intinya bahwa untuk mencapai angka 9 itu tidak harus 2 tambah 7. 6 tambah 3 juga 9. 5 tambah 4 juga 9. 1 tambah 8 juga 9. Bahkan 10 dikurangi 1 itu juga 9. Yang penting 9. Yang penting Ibu sukses. Kalau Ibu berhasil dan Ibu senang, ya udah itu sudah. Tapi kalau misalnya Ibu merasa bahwa ini kayaknya saya masih kurang. Kayaknya saya masih perlu harus menambah lagi penjualan. Kayaknya saya masih harus bertumbuh lagi 5 kali lipat. Kalau merasa masih harus, maka kita perlu belajar, maka kita perlu untuk memperbaiki cara kita melakukan. Nah, saya melihat tipe Ibu ini tipe yang kalau dari cerita Ibu, tipe yang mungkin mau belajar sebenarnya. Karena Ibu tadi ada kontradiktif ketika Ibu mengatakan bahwa Ibu mengikuti semua kelas-kelas atau mengikuti semua pembelajaran. Berarti Ibu tuh mau belajar. Tapi di satu sisi Ibu bilang, tapi Ibu nggak mau melakukan. Jadi Ibu tuh mau belajar, cuman mungkin bagi Ibu tuh ribet melakukan hal-hal kecil. Betul ya? Nah, jadi Ibu ini tipe orang yang seharusnya punya karyawan yang melakukan untuk Ibu, bukan Ibu yang melakukan. Sudah saatnya Ibu jadi pengusaha, sudah saatnya Ibu jadi juragan, sudah saatnya Ibu belajar ilmu tentang bagaimana punya karyawan, biar yang tadi all of itu ya biar karyawannya aja yang bikin gitu kira-kira, biar yang like Ibu mah tinggal kipas-kipas duit gitu ya, banyak duit. Amin. Itulah kira-kira mudah. Jadi Ibu kayaknya Ibu pembelajar kok, bukan tidak pembelajar. Saya dengar tadi Ibu mengikuti semuanya, berarti Ibu pembelajar. Cuman baiknya Ibu punya orang-orang yang suka melakukan hal-hal detail, karena Ibu tipe bukan yang suka hal-hal detail. Bukan tipe orang yang suka melakukan hal-hal yang kriwil-kriwil yang kecil-kecil yang harus rutin-rutin kayaknya. Mungkin kalau Ibu tidak suka itu, ya udah Ibu harus punya karyawan untuk melakukannya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Coach, mungkin sudah jelang zuhur ya Coach ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga Coach sehat selalu.